Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eva Febriani Kartikesti dan teman saya Erika Fitrandawati. Kami di sini ingin mempresentasikan yaitu teori hukum dalam Islam. Yang pertama yaitu Al-Hakim. Al-Hakim yaitu pihak yang mengeluarkan hukum atau ketetapan. Di kalangan ulama umat Islam, tidak ada perselisihan pendapat mengenai sumber hukum syariah bagi seluruh perbuatan mukallaf adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu hukum perbuatan mukallaf yang telah dijelaskan Allah secara langsung di dalam nas yang Dia wahyukan kepada Rasul-Nya. Dia memberi petunjuk kepada para mujtahid untuk mengetahui hukum tentang perbuatan mukallaf dengan perantaraan dalil-dalil dan tanda-tanda yang telah disyariatkan untuk mengistinbatkan hukum-hukum. Di antara prinsip-prinsip mereka yang terkenal ialah la hukma illallah, yang artinya tidak ada hukum kecuali bagi Allah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Inilah hukmu ilallah yaqusul haqqa wa huwa khairul fasilin. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik. Quran Surat Al-An'am ayat 57. Selanjutnya yang kedua yaitu hukum. Hukum syara menurut istilah para ahli ilmu usul fikih ialah kitab syar'i yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan atau perintah, pilihan atau ketetapan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Aufu bil uqud, penuhilah janji-janji. Quran Surat Al-Maidah ayat 1. Selanjutnya yaitu al-mahkum alaih. Mahkum alaih adalah seseorang atau pelaku atau yang melakukan hukum syar'i atau yang lebih dikenal dengan sebutan mukallaf atau subjek hukum. Disebut sebagai mukallaf karena merekalah yang dibebani oleh hukum-hukum syara tersebut. Selanjutnya pembagian hukum. Menurut istilah para ahli usul fikih, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum itu tidak hanya satu macam, karena hukum itu berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Ulama usul fikih memberi istilah terhadap hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dari segi tuntutan dan pilihan sebagai hukum taklifi dan menyebut hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dari segi penetapan sebagai hukum wadi. Adapun yang disebut dengan hukum taklifi, yaitu hukum taklifi adalah hukum yang menghendaki dikerjakan oleh mukallaf atau larangan mengerjakan atau memberikan pilihan antara melakukan dan meninggalkan. Contoh hukum yang menuntut mukallaf untuk mengerjakannya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Quran Surat Al-Maidah ayat 1. Sedangkan hukum wadi adalah hukum yang menghendaki adanya sebab terhadap sesuatu yang lain atau menjadi syarat bagi yang lain atau menjadi penghalang bagi sesuatu yang lain. Contoh hukum yang menghendaki adanya sebab bagi orang lain ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum illas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Hukum taklifi juga dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama ijab, yang kedua nad, yang ketiga tahrim, yang keempat karahah, yang kelima ibahah. Pembagian tersebut karena hukum taklifi menghendaki adanya suatu perbuatan. Jadi jika tuntutannya bersifat pengharusan dan penetapan, maka disebut ijab atau mewajibkan. Konsekuensinya adalah wujub atau kewajiban. Tuntutan pelaksanaannya ialah wajib. Jika tuntutannya tidak bersifat pengharusan dan penetapan, maka disebut nab. Konsekuensinya adalah nab. Tuntutan pelaksanaannya adalah mandub. Apabila hukum taklifi menuntut untuk meninggalkan perbuatan, jika tuntutannya bersifat mengharuskan dan menetapkan, maka disebut tahrim.
konsekuensinya pengharamannya adalah hurmah. Dan yang dituntut untuk ditinggalkan pekerjaannya adalah muharram. Jika tuntutannya tidak bersifat mengharuskan dan menetapkan, maka disebut karahah. Konsekuensinya adalah karahah dan yang dituntut disebut makruh. Apabila hukum ta'lifi menuntut pemberian pilihan kepada mukallaf antara mengerjakan atau meninggalkan, maka disebut ibahah. Konsekuensinya adalah ibahah dan perbuatan yang dituntut untuk memilih antara melakukan dan meninggalkan adalah mubah. Dengan demikian, sesuatu yang dituntut untuk dikerjakan ada dua macam, yaitu wajib dan mandub. Sedangkan sesuatu yang dituntut untuk ditinggalkan juga ada dua macam, yaitu muharram dan makruh. Sementara sesuatu yang dituntut memilih antara melakukan dan meninggalkan hanya satu macam, yaitu mubah. Selanjutnya yaitu pembagian hukum wadi. Yang pertama yaitu sebab. Yang dimaksud dengan sebab ialah sesuatu yang dijadikan oleh syar'i sebagai tanda atas musababnya dan mengaitkan adanya musabab karena adanya sebab dan ketiadaan musabab karena ketiadaan sebab. Jadi, dari keberadaan sebab, maka ditetapkan adanya musabab dan dari ketiadaan sebab ditetapkan ketiadaan musabab. Dengan demikian, sebab merupakan hal yang zahir atau nyata dan pasti yang dijadikan oleh syar'i sebagai alamat atau pertanda atas hukum syara, yaitu musababnya. Dari adanya sebab, maka ditetapkan adanya musabab dan dari ketiadaan sebab ditetapkan ketiadaan musabab. Yang kedua yaitu syarat. Syarat ialah sesuatu yang ada atau tidaknya menentukan adanya hukum. Yang dimaksud adalah adanya syarat menurut syara dapat menimbulkan pengaruh kepada ada dan tidak adanya hukum. Syarat merupakan hal yang di luar hakikat yang disyarati. Yang ketiga yaitu mani atau penghalang. Mani adalah sesuatu yang keberadaannya dapat meniadakan hukum atau membatalkan sebab. Terkadang sebab syar'i telah ada dan seluruh syaratnya terpenuhi, tetapi ada mani atau penghalang yang menghalanginya, timbul konsekuensi hukum padanya. Sebagaimana apabila ada pernikahan yang sah atau kekerabatan, tetapi konsekuensinya pewarisan terhalang dari salah satunya, seperti perbedaan agama antara ahli waris dan yang mewariskannya, atau pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap orang yang mewariskannya. Dan sebagaimana bila ada pembunuhan sengaja yang mengandung kezaliman, tetapi kewajiban penghisasannya terhalang disebabkan karena pembunuhan merupakan ayah yang terbunuh. Yang keempat yaitu ruksah dan azimah. Ruksah ialah hukum keringanan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mukallaf dalam berbagai situasi dan kondisi tertentu yang menghendakinya keringanan, atau disebut juga sesuatu yang disyariatkan oleh Allah karena sesuatu alasan memberatkan dalam berbagai kondisi tertentu. Sedangkan azimah ialah hukum-hukum umum yang disyariatkan sejak semula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dikhususkan pada suatu kondisi dan tidak pula dikhususkan pada salah seorang mukallaf. Yang terakhir yaitu sah dan batal. Suatu perbuatan yang dituntut oleh syar'i kepada mukallaf dan sesuatu yang disyariatkan kepada mereka berupa sebab dan syarat, maka apabila mukallaf melakukan apa yang diperintahkan tersebut, terdapat dua kemungkinan, yaitu adanya sah dan tidak. Dari pemaparan materi yang saya jelaskan tadi, dapat diambil kesimpulan yaitu al-hakim merupakan pihak yang mengeluarkan hukum atau ketetapan. Hukum syara menurut istilah para ahli ilmu usul fikih disebut sebagai kitab syar'i yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf baik dalam bentuk tuntutan, pilihan, atau ketetapan. Yang selanjutnya, mahkum alaih adalah seseorang atau pelaku atau yang melakukan hukum syar'i atau yang lebih dikenal dengan sebutan mukallaf atau subjek hukum.
Yang terakhir yaitu hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dari segi tuntutan dan pilihan itu disebut sebagai taklifi. Sedangkan hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dari segi penetapan sebagai hukum wadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.